Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya Pak. Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini itu diberi kelancaran dan juga keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, setelah kita berdoa, kita melakukan kebiasaan dengan sholawat Maria 1 kali bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'iman ala sayyidina Muhammadin wa alihi Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil quradu wa tuqam bihil hawaiju wa tunalu bihil rahaiju wa Bihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran dan juga ilmunya nanti kita dapat bermanfaat. Sebelum Bapak mulai, di sini Bapak mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah pada pertemuan hari ini masuk semua? Masuk Pak. Alhamdulillah masuk semua ya. Dan juga cek terlebih dahulu ini mengenai kebersihan kelas dan juga kerapian diri kalian. Apakah ada sampah atau belum dipiketin? Bersih ya Pak. Sudah dipiketin ya. Ya. Jadi pada atributnya sudah lengkap apa belum? Sudah Pak. Rajin-rajin semua ya. Iya. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya itu kan kita membahas mengenai dari mukjizat macam-macam mukjizat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Al-Qur'an adalah mukjizat Nabiku atau dari mukjizat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, benar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nanti itu kalian harus bisa menjelaskan pengertian mukjizat, menyebutkan macam-macam mukjizat, menjelaskan Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa, memahami pengertian dari ijaz dan juga menunjukkan sikap mencintai Al-Qur'an. Nah, di sini sebelum Bapak menjelaskan pengertian mukjizat, di sini Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Mukjizat itu apa ya? Suatu hal yang luar biasa Pak. Iya benar. Tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Nah, jadi mukjizat itu benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Nadia ya, bahwa secara istilahnya itu peristiwa luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi atau Rasul sebagai bukti kebenaran risalah dan tidak mampu ditiru untuk manusia. Jadi maksudnya mukjizat itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi atau Rasul utusan dari Allah. Jadi manusia itu tidak bisa meniru suatu peristiwa luar biasa seperti yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Nah, ciri-cirinya itu tadi tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga terjadi pada Nabi atau Rasul, tidak pada manusia, dan juga
kejadian tersebut itu tidak dapat ditandingi oleh manusia dan juga menjadi bukti kerasulan. Nah, di sini ada dalilnya tentang jizyah. Kelihatan ya anak-anak? Di sini ikuti Bapak terlebih dahulu ya. Bapak akan membacakannya ya, nanti kalian mengikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulainis sama insun wal jinu ala an yaktu bimisli hada Qur'ani la yakduna bimitulihi walau kana makluhum likasbi dohira. Artinya kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya katakanlah jika manusia dan jin berkumpul membuat yang serupa Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran tidak mungkin ditandingi bukti mukjizatnya. Baik, jadi makna dari ini itu bahwa manusia atau jin untuk berkumpul untuk membuat misal sebuah buku mengenai sumpah Al-Quran itu tidak akan mampu dan tidak akan mungkin, karena Al-Quran itu hanya bisa dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga ada dalil dari hadisnya, yaitu tidak ada seorang nabi pun melainkan telah diberi mukjizat, adapun mukjizat yang diberikan kepadaku adalah wahyu, yaitu Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk macam-macam mukjizat itu ada juga, bisa dibacakan Mbak Nadia yang pertama apa? Yang pertama adalah mukjizat Hisyah atau Ibrawi. Nah, itu seperti tongkat Nabi Musa menjadi ular, terus Nabi Isa menyembuhkan orang buta, serta Nabi Ibrahim sama dari api. Nah, jadi maksud dari Nabi Musa itu bahwa mukjizat itu hanya bisa dirasakan oleh indera manusia, yaitu contohnya Nabi Musa menjadi ular, juga Nabi Isa menyembuhkan orang buta, dan Nabi Ibrahim itu selamat dari api. Nah, untuk mukjizat apinya apa benar? Mukjizat apinya adalah rasional, Al-Quran, seperti Al-Quran, keindahan bahasa dan kedalaman ilmunya. Yang kedua, tidak dapat dibandingi oleh akal dan retorika manusia. Nah, terima kasih Mbak Buna pembahasannya. Nah, jadi maksudnya mukjizat Allah itu hanya dipikirkan oleh bisa pemikiran yang sehat ya. Jadi Al-Quran itu bahasa dan kedalaman ilmunya itu hanya bisa dipikirkan oleh orang-orang tertentu saja dan tidak bisa dirasakan melalui fisik. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai mukjizat Nabi. Yang pertama itu ada terjaga keasliannya. Jadi Allah itu menjamin pemeliharaan Al-Quran sehingga teks aslinya itu tetap utuh sejak diturunkannya, dan juga sebagai panduan hidup umat muslim dan juga berisi pengetahuan yang relevan, memberi inspirasi ilmiah sepanjang zaman, dan juga bahasanya itu dan gaya sastra Al-Quran itu tak tertandingi dalam kesempurnaan retorika. Jadi maksudnya itu Al-Quran itu bahasanya itu yang paling baik dan juga tidak bisa tertandingi oleh bahasa yang lain. Ya, di sini kita masuk
pengertian ijaz. Sebelum kita masuk ke pengertian ijaz, kita ada bermain terlebih dahulu ini mengenai mitos dan fakta. Ya, jadi apabila Bapak membacakan pertanyaannya, nah nanti kalian itu bilang ya, apakah itu fakta atau mitos. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tetap berlaku hingga akhir zaman. Apakah Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar? Jawabannya fakta atau mitos? Alasannya apa? Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Ya benar. Untuk selanjutnya, mukjizat itu dapat dimiliki oleh siapa saja yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi. Yaitu fakta atau mitos? Mitos. Kenapa mana dia? Karena mukjizat hanya diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Ya benar. Berarti sudah paham semua ya mengenai tadi pengertian Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Sekarang kita masuk ke pengertian dari ijaz. Ijaz Al-Quran itu jadi maksudnya itu menjadikan manusia yang tak mampu menandingi isi bahasa tadi seperti yang dijelaskan ya, bahwa Al-Quran itu tidak bisa ditandingi dalam dalilnya itu oleh jin ataupun manusia. Yaitu ijaz itu termasuknya itu sebagai kelemahan atau kemampuan manusia, bahwa manusia itu tidak mampu menciptakan teks serupa Al-Quran. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu untuk berdiskusi. Jadi, untuk petunjuk pengerjaannya nanti Bapak itu bagi kelompok menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kelompok 1 itu membahas mengenai mukjizat dan syariat mukjizat. Yang kedua itu macam-macam mukjizat. Nah, yang ketiga itu membahas mengenai ijaz Al-Quran, dan yang terakhir aspek kemukjizatan dalam Al-Quran. Bapak bagi LKPD-nya. Di sini Bapak beri waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, kalian maju perwakilan untuk presentasi ya, anak-anak. Ya Pak. Pak, saya mau tanya. Bagaimana enggak? Dia apakah ada kesulitan? Enggak ada Pak. Ini lu Mbak Vina? Enggak ada Pak. Enggak. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, untuk kelompok 1 mungkin bisa maju terlebih dahulu, Mbak Furi. Saya perwakilan kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat itu adalah peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran kerasulannya yang tidak dapat ditiru atau ditandingi oleh manusia. Soal yang kedua, apa tujuan Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul? Tujuannya itu supaya bisa membuktikan bahwa nabi dan rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan dakwah para nabi dan rasul, melemahkan orang-orang yang mengingkari dakwah, dan juga itu tujuannya itu untuk menambah keimanan umatnya. Iya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 dari kelompok lain ada tanggapan atau mungkin tidak ada? Jadi benar yang disampaikan oleh kelompok 1 ya, bahwa yang dimaksud mukjizat itu suatu kejadian luar biasa yang hanya
hanya diberikan oleh Nabi dan Rasul. Nah, untuk nomor 2 silakan. Di sini enggak benar. Izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mukjizat gizi? Mukjizat gizi adalah mukjizat yang dapat disaksikan secara langsung oleh panca indera dan biasanya hanya terjadi pada masa Nabi tersebut hidup. Yang kedua, apa yang dimaksud mukjizat maknawi? Mukjizat maknawi adalah mukjizat yang dipahami melalui akal, ilmu pengetahuan dan kandungannya. Mukjizat ini berlaku sepanjang zaman. Yang ketiga, tuliskan perbedaan keduanya. Mukjizat gizi itu dapat dilihat langsung, dipahami melalui akal dan isi kandungan. Mukjizat Iya. ya, contohnya Tuhan Musa dan Al-Quran. Ya, benar. Bukan untuk nomor 2. Jadi tadi yang disampaikan oleh nomor 2 mengenai itu ada kan mukjizat gizi dan maknawi. Nah, mukjizat gizi itu hanya bisa dicerna oleh fisik, sedangkan mukjizat maknawi atau amliah itu hanya bisa dicerna oleh akal pikiran yang sehat. Selanjutnya kelompok 3. Saya pernah dari kelompok 3 isi presentasinya Pak. Ya. Yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan ijaz Al-Quran? Jawabannya, ijaz Al-Quran adalah mukjizat Al-Quran yang menunjukkan bahwa manusia dan jin tidak mampu membuat sesuatu yang serupa dengannya. Terus yang kedua, mengapa Al-Quran disebut mukjizat? Karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kandungan yang sempurna dan tidak dapat dibandingi manusia dan tetap terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Ya, benar. Sebutan kelompok 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih setelah tadi kalian berdiskusi dan juga presentasi menyampaikan hasil diskusi. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, mari kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini bersama-sama ya. Ayo, Hikmah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan depan, setelah kita membahas mengenai Al-Quran sebagai mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pertemuan depan kita akan membahas mengenai macam-macam mukjizat. Nah, untuk tugasnya tadi kalian bisa membuat mind mapping mengenai dari tadi ijaz Al-Quran itu apa dan juga pengertian dari mukjizat dan hikmah dari Al-Quran sebagai mukjizat. Bisa dipahami? Bisa. Untuk motivasi pembelajaran hari ini, bahwa kalian itu harus tetap belajar dengan giat dan juga tidak putus asa ya anak-anak. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa pulang terlebih dahulu agar nanti perjalanan kalian di jalan diberi keselamatan dan sampai rumah bis